Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend buat kalian semua. Semoga weekend ini menjadi weekend yang berbahagia buat kalian. Mungkin berkumpul bersama keluarga, teman, atau kerabat-kerabat kalian, ya, yang notabene pasti banyak mayoritas muslim yang akan berbuka puasa bareng. Oke, malam ini kita akan reading, mystery reading. Seperti biasa, sebelum ritual candle, sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu. Untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini. Silau banget layarnya. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah bangkotan, udah setia banget di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebun. Masih bercerita tentang kamu dan dia, energinya kita cek dulu sambil aku disclaimer. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan. Karena ini energi kolektif banyak orang, kalian harus bijak. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Sudah, itu aja. Oke, udah dapat energi kalian berdua, konektor antara kamu dengan dia. Iya, dengan gondol-gondol tas minggat. Ada yang sudah mengghosting atau memang pergi atau memang meninggalkan. Ini hubungan yang penuh dengan beban berat. Entah ini beban pikiran atau beban-beban lainnya. Sehingga akhirnya salah satu memutuskan untuk untuk meninggalkan salah satunya, ya. Tapi juga meninggalkan dengan keterpaksaan, seperti itu. Jadi mungkin ada yang diusir nih, atau ada yang dipaksa, udah sana lu, pergi lu sana, udah nggak sevibrasi, sudah nggak sefrekuensi. Bilang sama dia kalau mau cari yang sefrekuensi, suruh pacaran sama tiang listrik Telkomsel, itu sefrekuensi nanti. Oke, kita cek energi dia ya. Saat ini aku lihat ada yang lagi dia rajut. Ya, apakah ini koin-koinnya atau satu relasi atau relationship, ya. Artinya ada sesuatu yang ingin dia mulai melalui pertemuan. Bisa jadi kalau kita bahas dulu untuk kehidupannya, ya, karena ini ada dualitas nih. Untuk kehidupannya kayaknya dia lagi banyak melakukan pertemuan-pertemuan, entah mungkin menanyakan sesuatu tentang pekerjaan, tentang cuan, atau memang bertemu membahas, membicarakan tentang pengembangan-pengembangan usaha atau apapun yang berkaitan dengan karir atau kehidupan dia. Atau hanya sekedar bertemu, ya, merajut kisah-kisah lama, ketawa-ketawa sama temennya juga bisa. Tapi ini jika energinya aku tarik ke kalian, ada energi memang ingin bertemu juga, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin dia rajut kembali, entah apapun itu, ya. Jadi masalah rajutnya ini
Mungkin entah ini komunikasi, entah ini pertemuan, entah ini balikan juga bisa ya. Kemudian di sini ada Ace of Swords ya. Ada pemikiran yang mulai dalam di dalam diri dia ya. Mulai banyak melakukan kesadaran-kesadaran di dalam entah ini dirinya, entah ini pikirannya. Sepertinya kayak dia nggak mau lagi berada di situasi seperti di masa lalu untuk sikap atau tindakan di dalam diri dia. Ingin melakukan suatu perubahan ya. Kemudian sini ada High Priestess tuh lagi menyeimbangkan, menstabilkan diri dia, pikirannya atau hal-hal yang berkaitan dengan entah ini karma, entah ini dosa atau hal-hal yang tidak baik. Jadi ada energi seperti memang ini orang mulai beranjak dari energi negatif menuju on the way ke energi positif. Artinya ada kesadaran. Energi kalian di sini ada The Chariot. Ada sesuatu yang ingin kalian lakukan dengan cepat nih, ya, apapun itu. Misalnya kalau pekerjaan ya kalian pengen cepat-cepat kerjain biar cepat pulang, cepat buka. Ya, atau misalnya tentang energi seseorang mungkin ada yang ingin kalian tinggalin karena kayak nggak mau terus-terusan buang waktu seperti itu. Ya, ada juga yang ingin melakukan sesuatu perubahan-perubahan dengan cepat. Jadi kayak kalian ngerasa nggak boleh buang waktu lagi, ada sesuatu yang bisa dikerjain, segera dikerjakan. Apapun itu. The Hangman, ya, lagi mencari sudut pandang, pola pikir, ya. Banyak yang lagi mempelajari sesuatu nih, deep knowing, ada cahaya di kepala kalian. It means artinya mungkin kalian meningkatkan skill kalian, entah secara spiritual atau memang secara logika atau secara realita. Banyak yang lagi energinya healing. Banyak yang memilih untuk menenangkan diri, nggak mau ambil pusing. Bisa jadi mungkin ini pengaruhnya ingin melakukan sesuatu tadi ya. Kemudian ada Six of Cups. Masih ada yang suka bernostalgia, mengenang, kangen sama seseorang ya. Tapi ini cuma sebatas ya sudah, namanya kenangan ya kenangan. Lagi-lagi mungkin masih banyak memori-memori yang pernah kalian lakukan bersama-sama di bulan Ramadan mungkin. Jadi suka keinget lagi. Dulu pernah buka bareng, cari takjil bareng misalnya. Oke, kita lihat situasi kalian. Oke, di sini ada set lonely, depressed, mental health, hubungan yang penuh kesedihan. Atau dia menghadirkan situasi sedih buat diri kalian sehingga kalian merasakan kesepian atau kalian merasa depresi atau bahkan beberapa, walaupun nggak banyak, ada yang mental health-nya kena nih. Kemudian sini ada separation, break up, no contact, heartbreak. Ada yang sudah berpisah, ya, ada yang sudah blokir-blokiran, udah nggak ada komunikasi lagi. Oke, kemudian sini ada stormy ya, difficult ahead, grief, emotional upheaval ya. Ada shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian. Hubungannya nggak pernah bisa ditebak, semaunya, sesukanya. Lagi pengen gini-gini, pengen gitu-gitu, pengen ninggalin-ninggalin, pengen datang-datang. Kayak seolah-olah kamu itu adalah tempat persinggahan. Ini juga ada sesuatu yang terbongkar dalam hubungan kalian. Entah ini memang sengaja dibongkar atau terbongkar dengan sendirinya. Caution, be careful, red flag, don't rush. Ada situasi third party di sini. Ada caution yang sudah diketahui sejak awal memulai hubungan ini. Buat yang terbelit dengan situasi third party ya. Tapi jika tidak yang terbelit dengan situasi third party, berarti ada caution yang sudah kamu ketahui. Misalnya dia ini orangnya nggak bertanggung jawab. Misalnya dia ini orangnya seenak udelnya. Atau misalnya dia ini orangnya urak-urakan. Tapi tetap merasa tertarik. Jadi coba aja, siapa tahu suatu saat dia berubah dengan kesabaran kamu. Kemudian ada dream, divine guidance, tentang belief, tentang pay attention, ya, dream. Ada impian. Antara memiliki impian dari kesabaran yang kamu jalanin bersama dia, ya,
Mungkin kamu punya impian bahwa masa depan namanya manusia bakal berubah, salah satunya. Ada juga yang sampai hari ini masih suka kebawa mimpi tentang diri dia, ya. Ini tentang satu keyakinan nih, walaupun mungkin sekarang ada yang udah nggak bersama, tapi kamu punya keyakinan bahwa suatu saat pasti ketemu lagi, suatu saat pasti bersama lagi. Sehingga memang ada situasi sabar menunggu, atau sabar menjalani apa yang menurut kamu ya udah ini aktivitas sehari-hariku, jalanin aja. Nanti gimana nanti. Ada energi let go, ya. Ini tentang meninggalkan, ya. Bahkan ada yang sudah lama banget nih. Kemudian di sini juga tentang let go ini mungkin ada kesabaran, mungkin nggak semua tapi ada. Dalam situasi kayak kalian menunggu perubahan dalam diri dia, atau kalian sabar nih suatu saat dia akan berubah. Ternyata mungkin dalam jangka waktu yang lama sekali nggak melihat ada perubahan sikap dari diri dia, dan akhirnya kalian mungkin ada yang memutuskan untuk pergi meninggalkan dia. Si Bagong. Kita lihat dari tarotnya ya. Kalian jaga kesehatan ya. Aku udah mulai agak-agak sering nih hidung aku, kayak mau pilek, tapi aku nggak mau. Kita pakai kartu yang gede dan tebal. Ada Knight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungannya slow motion ya. Kemudian sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian sini ada Six of Cups. Kangen, pengen datang, pengen bertemu, pengen bersua. Cancer, Scorpio, Pisces. Kenapa gambarnya berudru gitu ya? Oke, kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Three of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Sama nih ya, Three of Coin. Hubungannya stuck, tak berkembang. Kalaupun berkembang sedikit banget, ya. Sebentar, aku rapihin duduk aku dulu. Hubungannya diam di tempat tadi karena terlalu sabar, ya. Ini jelas banget hubungan ini buang-buang waktu, ya. Kalian tuh berdealing sama seseorang yang mungkin saja sifatnya, karakternya seperti bunglon, ya, nggak punya pendirian tetap. Bahkan ada beberapa di antara mereka orangnya kurang memiliki rasa syukur, kurang berterima kasih bahkan juga ada, ya. Dia cenderung menyalahkan di sini yang aku lihat, ya, situasinya. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya ada konflik antara kamu sama dia kayak playing victim di sini, nggak mau disalahkan, ya. Dia nggak mau kalau memang itu adalah sumbernya dari dia. Memang kesannya terlihat kamu yang bersalah, tapi kamu nggak akan melakukan hal itu kalau bukan dia yang memulai. Misalnya kamu cemburu sama dia, kamu ngapain begini begitu. Kalau dia yang nggak mancing dulu, atau dia nggak memulai dulu, baik itu dengan sikapnya, tindakannya, atau cueknya, kamu nggak akan melakukan itu. Tapi dengan kamu melakukan itu, justru kamu yang disalahkan sama dia, ya. Dia ngerasa bahwa orang aku cuek, aku lagi sibuk, lagi kerja, kamu curigain aku. Akhirnya membuat satu skenario keributan, konflik, atau berantem antara kamu sama dia tuh seolah-olah sumbernya ya memang kamu yang cari gara-gara gitu. Dia merasa mungkin di sini kamu terlalu obsesi, terlalu posesif sama dia, pengennya ketemu terus, pengennya mepet terus, pengennya dipeluk terus, gandengan terus. Sementara mungkin dia berpikir hidup itu nggak gitu aja, aku tuh pengennya begini, pengennya begitu. Nah dari situ, ya, dari sikap pengabaian yang dia lakukan terhadap diri kamu, ya,
itu membuat dia jadi kayak merasa gerah dengan pertanyaan-pertanyaan kamu atau kecurigaan-kecurigaan kamu. Padahal beberapa di antara mereka memang ada yang situasinya sengaja melakukan itu. Pelan-pelan ingin meninggalkan kamu, tapi mungkin dia nggak tahu cara mau meninggalkan kamu tuh seperti apa. Jadi mulai cuek, mulai mengurangi sikapnya, mulai mengurangi intensitas yang biasanya kalian lakukan bersama. Nah, dari situ nanti terlihat nih, kalau memang kamu sabar, ya udah dia bingung lagi cari cara untuk meninggalkan kamu. Tapi kalau kamu mulai mencari gara-gara dengan alasan kenapa begini, kok berubah, ada masalah, cerita dong. Pokoknya berbagai cara atau trik atau strategi yang kamu lakukan hanya untuk mengetahui sebenarnya dia ini kenapa. Tapi niat dan maksud baik kamu tidak ditanggapi dengan baik, malah ditanggapi dengan hal negatif atau lebih kepada menyalahkan, seperti itu ya. Ada sikap dalam diri dia tuh kayak ngerasa kalau udah menjalin hubungan tuh kenapa sih mesti begini, kenapa sih mesti begitu, jalanin aja kenapa nggak bisa gitu ya, pengennya gitu. Sementara kan kamu pengennya disayang, pengennya dibelai, atau setidaknya kasih perhatian-perhatian kecil deh gitu dengan setelah apa yang sudah kamu berikan kepada dia. So, yang terjadi apa? Hubungan ini penuh dengan overthinking, nangis di pojokan, terluka oleh ekspektasi sendiri, ya, atau bahkan terluka oleh ekspektasi-ekspektasi yang dia berikan, alias PHP atau harapan-harapan palsu. Hafaiyah. Ya, kemudian sini ada Three of Coin nih. Hubungannya selalu bertemu tapi selalu berbeda arah, ya. Sering terjadi pertemuan antara kamu sama dia dekat, tapi kayak rasanya dekat tapi kayak nggak dekat. Kayak kemarin nih, readingan kemarin, bahagia tapi nggak bahagia, ya. Ada ikatan yang kuat antara kamu sama dia tapi selalu bertolak belakang. Ya, selalu ketemu barengan bersama, tapi mungkin punya kegiatan masing-masing. Dia sibuk dengan HP-nya atau dengan gamenya, kamu juga sibuk dengan urusan kamu. Atau bahkan mungkin kamu pengen mendapatkan perhatian atau memberikan perhatian, sementara dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ini yang mungkin jadinya memicu konflik antara kamu sama dia, miskomunikasi, atau memang ada skenario-skenario yang sengaja dia lakukan. Ya, beberapa di sini seperti biasa aku melihat ada gambaran ya LDR juga ada, makanya pengen ketemu terus. Berenang berarti kan jauh nih jaraknya, seperti itu. Dan di sini juga ada simbol burung, burung juga berarti jauh ya. Ini ada hubungan yang pengennya bertransformasi, pengennya ada tanggung jawab atau kejelasan, tapi sepertinya masih saja ngambang. Kenapa? Karena ada dualitas yang berbeda antara pemikiran kamu sama pemikiran dia. Ditambah lagi beberapa memang hubungan ini sudah tidak sinkron karena hadirnya pihak ketiga atau orang lain. Itu dia aku ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi ini terlalu sering sepertinya kamu disalahkan dari satu konflik, mau itu yang kecil dibesar-besarin, yang besar diledak-ledakin, ya, yang nggak ada diada-adain. Oke, di sini ada Seven of Wands. Ribet, lahir baru, kesadaran baru. Aries, Leo, Sagittarius. Ya. Ada sesuatu yang sudah pecah tapi pengen dimulai lagi. Kemudian ada Three of Cups tuh kan, banyak hubungan third party dalam hubungan kalian, Cancer, Scorpio, Pisces. So far di balik third party tersebut, aku melihat ada energi kalau dia ini memang masih ingin bertemu sama kamu atau rekonsiliasi atau renewal lagi. Ya. Dia lagi berusaha memberanikan diri keluar dari cangkangnya nih. Oke, kemudian di sini ada Hierophant, Taurus, kesadaran, ya, menyesali akan sesuatu yang pernah terjadi. Kita kumpul dulu kartunya. Kemudian di sini ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ace of Cups, terkurung dalam rasa cinta yang baru sadar justru jauh setelah tidak bersama.
Cancer, Scorpio, Pisces. Energi kamu secara keseluruhan naik of sword. Woi, ngajak perang kalian. Ya. Aku ngeliat di sini kayak kalian lagi pasang proteksi dalam diri kalian atau apa nih? Shield ya. Ya kayak dulu kalau datang nanti selesain dulu dong sesuatu yang menggantung yang gak jelas kemarin. Enak aja. Ya, ada yang harus diberesin dulu, jangan tiba-tiba mau balik mau merasa seolah-olah nggak punya salah, merasa seolah-olah nggak punya dosa, ya. Ada sesuatu yang ingin kamu luapkan di sini jika terjadi pertemuan dengan dia. Entah kamu mau semprot dia, merepet dia, atau marah dia, atau apapun hal tersebut. Ya, aku nggak tahu nih apakah energi kalian yang di kubu halu atau kubu kepo. Ya, karena ini bisa dua-duanya. Karena ada orang-orang yang sudah melepas seperti di kubu kepo, tapi ya suatu saat kalau datang tetap ada yang belum beres ya dilampiasin dulu, diselesaikan dulu, gitu kan? Ya, aku ngelihat di sini kayak ada seseorang lagi nyesek banget di situasinya, ya, kayak nggak ada napas. Ibaratnya kayak terbang juga ada nggak berani ngepakin sayapnya di sini, ya. Makanya di sini ada energi kayak ini orang sudah terlalu lama mengurung diri atau terlalu lama lepas kendali ya di dalam kehidupan dia. Ada kesadaran-kesadaran yang mulai terlihat di dalam dalam kehidupan yang dia jalanin. Akhirnya kayak ada energi aku nggak bisa nih gini terus ya. Ini bukan kehidupan aku. Dia kayak merasa kehilangan jiwanya, kayak bukan menjadi dirinya atau jati dirinya saat dia tidak bersama kamu. Ya, ada situasi di mana terdorong oleh motivasi di mana ingin ketemu sama kamu, ya, ingin renewal lagi sama kamu, ya. Ngapa ingin bertemu sama kamu? Karena di sini ada posisi di Hierophant ini, kayak dia sudah banyak melihat satu kejadian demi satu kejadian atau bahkan mengalami bukan sekedar melihat, dan ada sudut pandang dalam diri dia yang mulai melakukan yang namanya comparing atau menjadi perbandingan dalam diri dia bahwa ketika bersama kamu sama tidak bersama kamu itu seperti apa itu. Dan penyesalan-penyesalan dia yang mulai muncul di dalam diri dia ini mengacu pada satu tindakan dia di mana ketika dia selalu saja menyalahkan sikap kamu atas konflik dalam hubungan kalian, ya. Atas hal-hal yang terjadi tuh kayak berantem atau apalah yang terjadi, hal-hal yang tidak nyaman tersebut, ya. Kenapa sih dia bisa begitu? Kalau aku lihat karena tadi kayak ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Mungkin awalnya dia ngerasa ketika terlepas dari diri kamu, meninggalkan kamu atau bubaran dari kamu, itu adalah hal mudah untuk dia jalani di luar sana. Tapi sepertinya tidak seperti itu. Yang ada dia seperti terkurung di sini dalam satu zona yang tidak nyaman, ya. Ada hal-hal yang kayak dia mulai tentang perasaan baru di luar sana atau kehidupan baru atau tindakan-tindakan barunya, tapi ternyata itu memberatkan dia. Kayak dia jadi terbelenggu dengan situasi atau suasana tersebut atau bahkan orang tersebut. Jadi kayak memikul beban berat juga dia ketika tidak bersama kalian. Makanya mulailah terjadi kesadaran-kesadaran, ai aku. Mulai merasakan, mulai menyesali itu, ya. Temanya apa dong? Wait. Oh, tadi kan aku kayaknya udah nyebutin sesuatu kalimat yang kayak aduh apa ya, coba aku ingat dulu. Dia menyesali apa ya? Dia menyesali karena sering atau karena pernah menyalahkan sikapmu atas konflik yang terjadi antara kalian. Kita lihat yuk. Alasannya kenapa dia suka menyalahkan kamu setiap kali berkonflik, ya. Apa yang membuat dia seperti seolah-olah cari gara-gara terus nih sama kamu? Oke, di sini ada Four of Swords. Lelah, bosan, stuck, Wheel of Fortune. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Four of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Ketidakpuasan terlalu banyak terjadi di dalam diri dia, ya. Ambisinya terlalu besar, makanya di sini terlihat kurang rasa syukur atau bahkan kurang berterima kasih ketemu sama kamu tuh. Kemudian ada Devil, Capricorn. Gambarnya aku tutup ya, kurang ramah lingkungan. Gak tahu nih kemana bajunya.
Kemudian ada Ace of Cup. Wih, Ace of Cup ditimpuk sama Ace of Cup. Ya. Alasan dia, kenapa dia uring-uringan mungkin, atau memang dia sengaja menyalahkan kamu ya atas konflik yang terjadi atau ketika situasinya saat kalian bersama. Karena di sini dia ngerasa ada kejenuhan dalam hubungan kalian dan memang dia pengen keluar dari hubungan kalian. It's mean artinya ada kesengajaan ya, Jadi dia kayaknya lagi stuck nih, bosan nih, kayaknya aku butuh suasana baru. Ya, ada juga yang beberapa di antara mereka yang memang merasa tidak tahu bersyukur atau bahkan tidak tahu diri sih menurut aku. Kenapa? Di sini ada Wheel of Fortune. Dia merasa bahwa dia ingin mencari peluang yang lebih besar lagi di luar sana. Ya, entah ini dari segi finansial ataupun dari segi seks hasrat misalnya. Ya, karena mungkin dia ngerasa aku sama kamu aja bisa dapat segini, atau aku sama kamu aja bisa kayak gini. Kenapa enggak di luar sana bisa? Apalagi jika memang saat menjalin hubungan sama kamu dia juga sudah selingkuh atau sudah menjalin hubungan sama orang lain, sehingga dia merasa bahwa ada ambisi yang lebih besar di luar sana yang mungkin saja itu lebih menguntungkan daripada ketika bersama kamu. Ya, kemudian di sini ada Four of Cup, ada ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan ini selalu terjadi, selalu dia rasakan di dalam hubungan kalian. Kenapa? Ya, mungkin yaitu tadi sumbernya udah dia yang cari gara-gara, kamu yang marah-marah atau kamu yang uring-uringan, kamu disalahin. Akhirnya dia kayak ngerasa jenuh, bosan juga kerasa. Ditambah lagi kayak dia ngerasa nggak puas nih. Ya, biasanya atau seharusnya dia bisa lebih more and more lagi, tapi ternyata sama kamu cuman segini doang. Harusnya aku bisa dapetin lebih di luar sana. Ya apapun, ya bisa jadi adiksi-adiksi yang menjadi hasrat dia tadi. Misalnya, sama kamu cuman dapat segini nih kalau yang berkaitan dengan pemanfaatan secara material thing ya. Karena di sini juga aku melihat ada beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang fokus on material thing. Jadi kayak dia ngerasa sama kamu cuman dapat segini, gimana? Coba deh kalau di luar sana atau dengan pacar baruku atau dengan orang baruku, ternyata dia ngasih lebih nih gitu. Jadi kayak ada satu perbandingan yang dia lakukan sehingga kayak dia tuh nggak merasa puas sama kamu, jadi nggak merasa bersyukur. Atau tentang hasrat atau tentang gairah, aduh kok gini aja sih, aku pengennya sesuatu yang berbeda nih adrenalinku, atau aku butuh gaya yang begini nih, style yang begini nih. Akhirnya dia pindah ke lain hati atau memang melanjutkan hubungan itu dengan pihak lain daripada kamu, seperti itu ya. Ditambah lagi di sini ada Devil ya. Kenapa dia selalu menyalahkan kamu? Dasar habitnya dia aja, dasar karakternya dia aja, adiksinya memang jelek karena memang nggak mau disalahkan, karena memang ego, keras kepala, bahwa playing victim atau innocent, nggak mau disalahkan. Jadi alasan apapun, serandom apapun yang terjadi antara kamu sama dia, tetap kamu yang harus salah. Jadi nggak ada alasan untuk menuduh kamu, tidak ada alasan untuk begini begitu, kamu yang salah, dah, titik. Jadi no more reason nih di sini ya. Dasar itu memang sikap dan karakternya suka mencari kambing hitam, itu dia. Ditambah lagi kenapa dia suka menyalahkan kamu? Di sini ada Ace of Cup. Ya dia udah ada cinta baru, dia udah punya orang baru di luar sana, ya. Yang terjadi seperti itu, makanya dia selalu menyalahkan kamu supaya hubungan ini terlepas, supaya hubungan ini terputus. Bye-bye, minggat. Gitu. Oke, kita lihat ya penyesalannya itu ya. Apa sih, dia menyesal tadi kan, suka menyalahkan kamu. Nah penyesalannya menyalahkan kamu tuh seperti apa nih gitu. Itu tadi kan alasan dia kenapa dia suka nyalahin kamu ya. Sekarang kita lihat nih alasan dia menyesal gara-gara apa. Apa yang sudah dia alami dari penyesalan tersebut. Udah Ten of Cup. Perbandingan, ternyata kamu yang lebih membuat dia nyaman. Ya. Kemudian ada Seven of Cup. Ini Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Five of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Two of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ten of One, ya. Aries, Leo, Sagittarius, sama ada Ten of One juga, ya. Akhirnya kenapa dia baru sadar, baru nyesel?
ya, karena tadi dia mungkin sudah melakukan suatu perbandingan ya tentang pilihan-pilihan, atau bahkan mungkin kamu merasa bahwa setelah berpisah dari kamu kan, kamu nggak tahu nih keadaan dia gimana, kabar dia gimana, udah saling blokir. Jangan-jangan dia sudah putus sambung beberapa kali, bukan putus sambung, putus ganti ya. Entah kemarin waktu sama kamu sama si A, tiba-tiba udah sama si Z aja atau sama si J aja gitu kan. Dan dia melakukan suatu perbandingan tadi antara kamu dengan yang lain. Ternyata siapa sih yang membuat lebih nyaman? Makanya di sini ada penyesalan karena dia selalu mengkambing hitamkan kamu, padahal dari sekian perjalanan yang dia lakukan, kamu yang bisa membuat dia nyaman dan bisa membuat dia tenang di sini. Ya, karena tadi hadirnya pilihan-pilihan dalam kehidupan dia. Ditambah lagi di sini ada Five of Cup, ya. Yang tadinya dia berharap mendapatkan hasrat, mendapatkan ambisi yang besar di luar sana. Biasanya sama kamu treatment, biasanya sama kamu servis. Sekarang kebalikan. Justru dia di sini merasa kehilangan, bahkan beberapa mungkin ada yang merasa diporotin, ya. Harusnya dia merasa bisa menetas, nih kita ambil dari gambarnya, dia bisa menetaskan telur yang bagus, banyak, menguntungkan, ternyata telurnya banyak yang rusak gitu. Jadi tidak sesuai dengan harapan dia. Nyesal lah, kenapa enggak? Ya enak zamanku toh ya. Jadi kayak sikap kamu tuh memang selama ini terjadi ya karena dia dulu yang memulai. Kalau enggak kamu enggak akan gitu. Kamu tuh udah santai banget, kamu tuh udah pengertian banget, kamu tuh udah mencoba untuk segala sesuatu yang bagus buat dia. Itu kalau nggak ada sesuatu yang mencurigakan atau nggak ada sesuatu yang berkaitan dengan storm warning ini, kamu nggak akan gitu. Itu aja ya. Kemudian di sini ada Two of Wands, lagi-lagi tentang pilihan ya. Mulai menyesal karena jangan-jangan dia nyelingkuhin kamu, giliran dia diselingkuhin. Kembali kepada akhirnya pilihan, tindakan, atau ambisi yang dia kejar tadi di luar sana, itu pergerakannya lama atau slow motion. Nggak semudah ketika sama kamu. Misalnya rencana dia apa nih? Salah satu misalnya rencananya morotin, ternyata tidak seperti itu. Atau salah satu rencananya pengen begini begitu, ternyata nggak bisa dia dapatkan. Akhirnya ya itu tadi, salah dalam memilih, salah dalam bertindak. Kemudian sini ada Ten of Wands ya, beban ya, nggak ada sama kamu tuh, nggak bersama kamu tuh, justru dia banyak mengalami yang namanya beban hidup, beban pikiran, atau beban-beban lainnya. Capek rasanya dia pikul sendiri. Biasanya mungkin sama kamu setidaknya ada motivasi, ada nasihat, ada bantuan, ada dorongan, atau ada aja ya. Sekarang dia harus berjuang sendiri, sekarang dia harus melakukan segala sesuatunya sendiri, dan ini membuat dia merasa terbebani, capek sendiri ya. Apalagi kalau ada masalah-masalah, entah itu keuangan atau hambatan-hambatan lainnya gitu ya ay. Kita cek ya perasaan dia setelah merasa menyesal itu ke kamu gimana sih. Yang aku lihat sih kangen tadi di sini. Ingin bertemu ay. Ups. Power ya, perasaannya ambiar, tapi ingin rebuilding atau restruktur ya, ingin membangun kembali nih kalau yang aku lihat. Tapi ya memang penyesalan membuat dia atau menggiring dia pada satu titik ambiar sih. Kemudian ada Four of Wands tuh, pengen ketemu, pengen barengan lagi, pengen stabil lagi atau balance lagi. Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada pertemuan yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu. Empress, dia pengen nyaman lagi sama kamu. Aduh, Empressnya kok gini, nggak pakai kutang dia. Tutup lagi. Kena restriction aku nanti. Ya. Jadi, ya, perasaan dia ke kamu tuh pengen nyaman lagi. Dia tahu kalau kamu tuh adalah Empressnya dia. Kamu tuh adalah seseorang yang bisa membuat dia nyaman. Banyak single mother nih, atau single parent lah kalau kalian yang maskulin ya. Dia tahu kalau kamu tuh orangnya paling gampang memenuhi kebutuhan dia, walaupun itu adalah hal-hal kecil atau hal-hal sepele, ya. Oke, perasaan dia ke kamu setelah apapun yang menjadi penyesalan dia. Ada Page of Pentacles, mengakui. Tuh kan ini juga kartu nyesel nih. Merasakan adanya penyesalan, atau bahkan kalau bisa terang-terangan mungkin dia ingin menyampaikan penyesalan dia atau permintaan maafnya dia ya.
Virgo, Taurus, Capricorn. Jatuh. Ada dua nih jatuh. Mau diambil dua-dua atau satu aja atau dua-dua lah ya. Di sini ada King of Pentacle. Tuh perasaannya masih pengen dimanja, masih pengen diberikan kesetiaan lagi atau bahkan diberikan kesempatan lagi. Atau buat kalian yang berada di posisi material thing tadi, ya masih pengen diberikan kesenangan-kesenangan dalam bentuk itu. Three of Cup di sini perasaannya pengen bertemu kamu, pengen renewal. Tadi juga udah ada Three of Cup itu ya. Itu dia perasaan kalian setelah dia menghadapi atau melewati situasi-situasi yang menggiring dia kepada satu penyesalan karena selama ini dia selalu playing victim, selalu menyalahkan sikap kamu atas tindakan-tindakan yang justru dialah yang memulainya ya. Bottom of the deck energi dia Nine of Wands. Pakai perban dia, kasihan kali tuh. Ya, pakai perban tuh jidatnya, tangannya. Kenapa ini benjol-benjol? Ada masalah apa? Ya. Lagi dalam situasi healing nih, recovery ya. Ada perasaan luka, sakit, mungkin ada masalah yang dia hadapin saat ini, membuat dia sekarang harus mengurung diri atau bahkan beberapa di antara mereka juga terlihat melarikan diri. Apakah ada hutang, piutang, tagihan-tagihan yang mungkin belum bisa dia bayar atau belum bisa dia selesaikan, jadi dia harus melarikan diri. Atau ini juga ada konflik yang terjadi, mungkin berantem atau gimana. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Karena ingat, setiap kita berbuat sesuatu, kita punya yang namanya tabur tuai, ya. Buah dari hasil perbuatan kita pasti ada karmanya, baik itu hal baik ataupun hal yang tidak baik, ya. Itu dia readingan kita malam ini. Kita lihat zodiaknya ya. Oke, di sini ada Gemini, ada Scorpio, ada Pisces, ada Aquarius, ada Cancer, ada Taurus. Kemarin siapa ya pernah nanya, Mami kartu zodiaknya itu aja nggak ada yang lain? Banyak ya banyak. Tapi yang paling simpel ini karena sebenarnya nggak ngaruh pada kartunya sih. Ya mau di shuffle gimana kalau memang energinya si zodiak itu yang keluar tetap keluar. Aku cuman mengambil simpelnya aja sih. Ini paling enak gitu. Ada nih banyak di sini gede-gede nih semua. Ya cuman jarang aku pakai tuh. Gitu ya, kita cari simpelnya, yang penting poinnya kita dapat, itu aja. Virgo, bottom of the deck, kuat banget energi Virgo di sini ya. Ini nih mereka nih orang yang terlalu sok percaya diri ya. Begitu dikasih angin ngerasa nyoba makan pedas level 1, berhasil, nyoba lagi level 2. Udah gitu naik sampai ke level tertentu. Nah, level terakhir KO dia, baru dia mundur lagi, baru tahu gitu. Kamu yang the bestnya. Oke, ada H, J, M, K, E, B, Y, S, R, A, X, V, F, angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia ada 31, ada 8, 17, 19, 18, 12, 28, 4, 6, 11. Bottom of the deck ya, 25. Kita baca buku tentang seni merawat sanubari. Kemarin udah di halaman 94, sekarang kita ke 95 dan 96. Kita sering berpapasan, tapi tidak lagi bertatapan. Seandainya patah hati tidak sejahat itu, mungkin pertemuan kita kembali selalu diawali dengan pelukan. Patah hati tidak hanya membuatmu pulih dari sedih, patah hati juga menyadarkanmu dari perlakuan manusia yang seolah-olah terlihat istimewa. Mendalami sifat manusia membutuhkan banyak masa karena kau tak lagi bertarung dengan ketulusan cinta, melainkan jiwa manusia.
Seberapa lama pun kau telah bersamanya, kau tidak akan mampu mengungkap semua perasaannya, sebab dia selalu punya cara menyembunyikan kebenaran. Karena rasa sayangnya kepadamu begitu dalam, tidak peduli akan masalahnya, dia akan selalu menampilkan sisi terbaik di hadapanmu. Ketulusannya tidak mencintaimu, tidak menutup kemungkinan membuatnya semakin merahasiakan perasaannya sendiri. Maka berhati-hatilah dengan manusia yang terlihat sempurna. Sebenarnya dia punya perasaan yang tidak pernah kau ketahui, berkesempatan besar membuatmu patah hati di kemudian hari. Panjang betul. Gitu dia ai-ai aku semua. Kurasa readingan kita malam minggu ini cukup sampai di sini. Ingat, tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai-ai.